Halo warga tani, kita berjumpa lagi di pembahasan tanaman melon di kebun La Farming. Di balik rimbunnya daun dan sulur yang menjalar, tersimpan calon-calon buah berkualitas yang akan menentukan hasil panen nantinya. Sekilas semua buah terlihat sama, namun ternyata tidak semua melon layak dipelihara hingga panen. Disinilah petualangan sesungguhnya dimulai. Menelusuri setiap tanaman, mengamati satu persatu buah yang tumbuh, lalu menentukan mana yang akan dipertahankan sebagai buah unggulan. Bagaimana keseruannya di kebun La Farming? Ikuti terus perjalanan kita dari lahan untuk pengetahuan. Nah, seperti ini warga tani ya. Ini buah yang dibuang-buangkan ataupun yang di-pruning ya. Dan juga ini pucuk ataupun tunas air yang tereliminasi ya. Karena kenapa? Karena untuk masa generatif ini kita harus difokuskan kepada pembesaran buah. Nah, dan ini kondisi yang tereliminasi. Ini bukan dibuang secara cuma-cuma, tapi ini yang tereliminasi di masa pruning ya. Karena kenapa? Karena di masa pembuahan seperti ini kita harus difokuskan kepada buah yang bakal dibesarkan. Sepintas, semakin banyak buah di satu tanaman mungkin terlihat menguntungkan. Namun kenyataannya, petani justru harus melakukan seleksi dengan sangat teliti. Dengan penuh ketelitian, buah-buah yang dianggap kurang memenuhi kriteria akan dibuang. Bukan karena tidak bagus, melainkan agar seluruh nutrisi tanaman dapat terfokus pada satu buah pilihan. Langkah ini dikenal sebagai seleksi buah atau penjarangan buah. Tujuannya agar melon yang dipelihara mampu tumbuh maksimal, memiliki ukuran besar, kualitas daging yang baik, dan tingkat kemanisan yang lebih tinggi. Oke warga tani, seperti ini untuk pembuahannya ya. Di satu batang, satu pohon yang dijadikan dua batang, kita fokuskan satu batang satu buah. Yang dimana untuk pembesarannya ini di umur 35 HST udah sebesar segini ya. Ini kondisi buah yang kedua di batang yang kedua juga. Nah, untuk pembesaran ini enggak semuanya satu batang itu satu buah. Ada yang dua, ada yang tiga ya, kalau pupuknya tercukupi. Nah, kalau pupuknya sama seperti yang lainnya, rata gitu ya, pupuknya ini, pupuknya itu, segi takarannya, tapi ada yang dua. Kenapa? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau ada yang dua per batang dua buah. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini bukan tanpa alasan, ini ada sebab dan alasannya nih. Ini satu batang ya ke atas ya, tapi ada dua. Kenapa penyebabnya dan alasannya kenapa? Penyebabnya karena di sini belum ada tunas yang difokuskan pembuahannya. Ini baru muncul satu, nah kan, baru muncul dua tuh, dan belum di-pruning. Nah, belum di-pruning. Ntar kalau misalkan ini difokuskan ataupun yang ini difokuskan, ntar ininya dipotong ya, biar tidak ada bakal buah ke depannya yang ini nih, yang kesininya nih. Nah, makanya kenapa di sini dijadikan dua, biar si nutrisinya maksimal gitu. Yang tadinya belum ke batang yang ini, ntar nutrisinya ke sini ya. Jadi nutrisinya cukup untuk dua pembuahan. Nah, ketika ini udah gede, terus buah yang ini bakal membesar. Nah, ini ntar panennya nggak sama. Jadi ini teh bakal ke panen kedua ataupun ketiga ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk masa pemanen juga nggak semuanya itu dipanen serentak, meskipun penanamannya serentak ya. Metodenya seperti itu. Karena kenapa? Karena pembuahan di pruningnya itu ada yang bareng, ada yang enggak ya, seperti itu warga tani. Jadi, ternyata tidak semua bakal buah dipertahankan. Hanya buah yang tumbuh pada ruas atau batang yang telah ditentukan yang akan dipelihara hingga panen. Tujuannya sederhana,
agar seluruh energi tanaman terfokus pada satu buah pilihan. Setelah buah terpilih terbentuk, perawatan dan pemupukan harus tetap diperhatikan. Ketersediaan unsur hara yang cukup menjadi kunci agar tanaman tetap sehat dan mampu menyuplai kebutuhan buah hingga masa panen. Menariknya, apabila kondisi tanaman masih prima dan kebutuhan pupuk tercukupi, tanaman melon berpotensi menghasilkan panen berikutnya. Jadi bukan hanya sekali panen, tetapi dapat dilanjutkan ke panen kedua dengan pengelolaan yang tepat. Oke warga tani, sampai di sini dulu ya petualangan dari kebun melon yang penuh cerita. Sampai jumpa di perjalanan pertanian berikutnya. Tetap semangat bertani dan salam sukses untuk seluruh petani Indonesia.